warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Kita meet-nya di sini, Pak. Oke, karena tadi error. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ini yang kami yang kemana ya? Oh ya, Bu Lis ya. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi setelah Bapak dan Ibu kemarin mengupload file perangkat pembelajaran dan PTK untuk siklus 2, ya, maka pada hari ini kita akan memasuki siklus 2, ya. Bapak dan Ibu, untuk siklus 2 ini Bapak dan Ibu sudah memperbaiki perangkat pembelajarannya maupun PTK-nya, ya. Nah, oleh itu yang perlu diperhatikan dalam kegiatan tahap 2 ini atau pada siklus 2 nanti, Bapak dan Ibu harus memperhatikan khususnya kalau untuk pembelajaran perangkat pembelajaran yang digunakan untuk PPL, kalau itu sekaligus digunakan untuk penelitian tindakan kelas, maka kegiatan inti pembelajarannya nanti harus sesuai dengan variabel tindakannya. Nah, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, kalau Bapak dan Ibu misalnya menggunakan problem based learning, maka langkah-langkah pembelajaran problem based learning itu apa saja? Langkah pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Kemudian ada yang menggunakan pemecahan masalah menggunakan metodenya Polya. Nah, Polya itu yang seperti apa, ya? Itu ada bukunya, ya. Jadi langkah-langkah penyelesaian masalahnya juga ada di bukunya Polya, ya. Nah, itu kalau terjemahannya ada itu dari kalau tidak salah dosen Satya Wacana, ya. Itu di internet ada, tinggal buka saja nanti pemecahan masalah buku pemecahan masalah menurut Polya atau Polya gitu saja. Pemecahan masalah Polya itu nanti akan muncul. Syukur kalau bisa yang PDF, ya. Tapi saya pernah buka itu ada, ya. Tapi tidak saya tulis linknya, tidak saya simpan, gitu, hanya cari-cari saja. Nah, saya juga pernah download, tapi saya cari-cari di mana ini filenya itu di foldernya. Nah, Bapak dan Ibu itu, ya, jadi sesuai dengan teorinya diharapkan begitu, ya. Setidaknya itu karena ini kegiatan yang sangat istilahnya cepat, artinya masa menyusun PTK dalam 2-3 hari ya tidak mungkin, ya. Jadi ini banyak pembelajaran. Namun diharapkan kesesuaian antara kegiatan di lapangan dengan yang secara teori ini diharapkan sesuai. Artinya ketika Bapak Ibu sudah menyusun PTK-nya, maka ya alurnya itu konsistensinya dari bab 1 sampai bab ke-5 itu nanti harus sinkron semuanya gitu. Nah, jadi hubungan antara masalah, kajian teori, kemudian kerangka berpikir, kalau ada hipotesis ya hipotesis, nah, kemudian
nanti ada pembahasan yang dibahas apa? Yang dibahas ya masalah, karena ada permasalahan berarti dibahas. Kalau ada 2 pertanyaan berarti pembahasannya ya ada 2. Jadi membahas pertanyaan pertama, yang untuk membahas apa? Yang untuk membahas ya hasil refleksinya, gitu. Jadi misalnya ya Bapak Ibu menggunakan metode Polya. Yang pertama yang dibahas itu penerapan metode Polya berdasarkan hasil refleksi itu seperti apa. Nah, kemudian nomor dua apa? Yang mungkin apakah metode Polya itu bisa meningkatkan hasil belajar pemecahan masalah gitu ya. Ya itu nanti juga hasil refleksinya seperti apa. Refleksi itu apa? Ya berdasarkan hasil pengamatan. Nah, kalau lembar pengamatannya tidak sesuai, ini ya tidak pas. Jadi Bapak dan Ibu itu harus memperhatikan itu ya. Kalau yang namanya istilahnya penelitian tindakan itu perangkat yang digunakan untuk mengobservasi itu harus benar-benar jeli, itu harapannya seperti itu. Jadi sesuai dengan teorinya, gitu. Sesuai dengan teori. Jadi ketika kita akan membuat langkah-langkah pembelajaran menurut teorinya itu seperti apa. Nah, kemudian dilakukan di lapangan menggunakan langkah-langkah pembelajaran tersebut. Nah, nanti diamati langkah-langkah mana yang masih sulit diterima oleh siswa. Nah, itu yang direfleksikan yang seperti itu. Lalu pemecahannya seperti apa? Dan Bapak Ibu nanti menemukan pemecahan yang seperti apa. Nah, itu yang justru ketika kita membahas PTK ini bukan mempermasalahkan hasil itu hanya untuk istilahnya ya, untuk kriteria bahwa tindakannya itu sudah maksimal, tapi kok hasilnya masih misalnya masih kurang, ada apa dengan tindakan yang kita lakukan. Nah, itu Bapak dan Ibu jadi gambarannya seperti itu. Karena itu kalau RPP itu digunakan untuk PTK berarti harus ada kesinkronan antara RPP atau perangkat pembelajaran dengan langkah-langkah PTK-nya nanti. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu untuk perangkat pembelajaran yang kedua, kemudian nanti videonya diharapkan nanti bisa ditingkatkan ya. Artinya pelaksanaan pembelajarannya semakin lama, siklusnya berarti Bapak Ibu diharapkan bisa semakin meningkatkan. Kegiatan non mengajar yang kemarin masih tidak melibatkan siswa, sekarang ditambah dengan yang melibatkan siswa. Tidak banyak lah, misalnya Bapak dan Ibu istilahnya ngajari senam misalnya. Ngajari senam itu kan bisa diambilkan dari video senam. Dipotong misalnya hari pertama hanya pemanasannya saja. Ini pemanasannya senam gitu tahun sekian misalnya. Nah, itu pemanasannya dipotong ya. Sekarang dihafalkan, besok tinggal intinya, gerakan inti. Besok lagi misalnya gerakan penenangannya, itu kalau akan ekstra olahraga misalnya dengan olahraga istilahnya senam pagi. Nah, misalnya Bapak dan Ibu kepramukaan misalnya baris berbaris, ambil saja misalnya baris yang di tempat ya, balik kanan, hadap kiri, lencang kanan ya. Nah, itu kan bisa dipraktekkan di foto dengan gerakan-gerakan dengan hitungan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, itu kan nanti anak-anak akan melihat Bapak dan Ibu meragakan baris berbaris. Sebenarnya banyak ya kegiatan-kegiatan. Nah, mungkin ada baris berbaris yang istilahnya jalan ya. Jadi mulai dari maju jalan, berhenti, ya. Kemudian buka barisan, tutup barisan, balik kanan jalan, kemudian memberikan aba-aba. Kapan aba-aba menggunakan gerak,
kapan aba-aba itu menggunakan jalan. Nah, itu juga ada. Nah, itu bisa diajarkan pada anak-anak supaya tidak keliru. Ya. Hadap kiri jalan, gitu ya kan. Nah, jadi kalau yang bergerak ini biasanya menggunakan perintah jalan, gitu ya. Tapi kalau yang di tempat berhenti ini biasanya dengan gerak, gitu. Ya, misalnya lencang kanan gerak, gitu. Kemudian rentangkan tangan gerak, gitu. Jadi bukan rentangkan tangan jalan, bukan begitu. Ya. Walaupun orangnya nanti ketika merentangkan tangan itu berjalan, tapi apa-apanya adalah gerak. Jalannya karena menyesuaikan jarak gitu saja. Nah, misalnya seperti itu. Ini gambaran-gambaran untuk sebenarnya kalau untuk yang berkaitan dengan siswa itu banyak. Nah, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu semuanya untuk diskusi pada pagi hari ini. Mungkin dari Pak Zaini apa ya? Pak Zaini ada apa enggak? Tadi Pak Zaini sudah masuk, Pak, tapi keluar lagi. Oh gitu. Assalamualaikum, Pak. Iya, waalaikumsalam. Ya, saya tanggapan sedikit, Pak, terkait dengan pembelajaran untuk plus 2 ini. Yang pertama, masalah untuk langkah-langkah untuk pembelajaran yang juga digunakan PTK ya. Untuk saya kan khususnya menggunakan jigsaw. Berarti kalau langkah jigsaw itu kan ada apresiasi ke kelompok atau untuk seperti itu. Tidak, saya memasukkan langkah tersebut mungkin ya Pak. Iya, mampu secara daring, tapi bagaimana cara kelompoknya kan bisa membuat kelompok WhatsApp atau bagaimana. Jadi dimodifikasi gitu, dimodifikasi daring. Jadi kelompoknya kelompok WhatsApp. Jadi buat kelompok siapa itu. Kalau tidak berarti kelompok si A siapa saja, si B siapa saja, gitu. Saling memberitakan WhatsApp. Gitu. Ya, khusus saya kan udah luring, Pak. Saya menggunakan yang luring. Saya kemarin semua pembelajaran itu saya ganti semua, tapi karena PTK saya kerjaannya hanya model sehingga tidak terlalu banyak yang berubah. Iya. Cuman aja untuk yang lainnya juga sama. Nah, berarti seperti itu yang dalam langkah pembelajaran harus ada kalangan dari tadi ketika kita melihat contoh langkah jigsaw, berarti saya masukkan di situ ya Pak. Iya. Jadi ya, kedikdikatan itu tidak disebutkan langkah-langkah jigsaw, tapi orang membaca itu nanti misalnya saya baca tahu ini bukan langkah-langkah belajar. Soalnya cantumannya kan ketika metode model pembelajaran itu kan ada khusus tersendiri. Model yang diutamakan jigsaw-nya berarti di perangkat itu ada model pembelajaran yang digunakan. Nanti satu saja jigsaw, berarti yang utama itu adalah jigsaw, yang lain itu kan ya istilahnya tambahan-tambahan saja. Ya, sekali lagi saya memberitahukan bahwa untuk saya luring karena ada pemberitahuan dari pimpinan saya, kepala sekolah dan juga komite dan juga gugus tugas daerah kecamatan saya memperbolehkan dengan catatan hanya khusus begitu, hanya seminggu 1 kali, sehingga kesananya untuk yang lainnya model non mengajar begitu saya menggunakan luring juga kali itu daring kalau non mengajarnya. Kalau untuk pembelajarannya saya usahakan untuk luring gitu Pak. Sehingga videonya juga saya nggak bisa 10 menit kalau luring ya saya buat 30 menit ya, maksimal 10 menit, tapi dengan ukuran saya diperkecil gitu. Begitu. Yeah. Kalau video itu kan nanti yang penting dalam mengedit itu semua komponen ada gitu ya.
dibuat 10 menit misalnya. Iya, yang pembukaannya kan masuk semua. Ya, diharapkan itu tidak apa istilahnya potongannya itu tiba-tiba gitu. Ya, ketika itu misalnya di tengah-tengah ada beberapa yang dipotongi gitu, tapi sedapat mungkin itu terlihat langkah-langkah gitu, langkah-langkah pembelajaran siswanya. Iya. Ya, makasih Pak. Mohon maaf sekali saya sambil nyambi di RSUD Pak. Yang penting saya mendengarkan masukan-masukan dari Bapak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cek kesehatan persyaratan Pak gimana? Iya, ya itu Pak. Yang sudah luring di mana Pak? Di SD mana? Iya Pak. Di SD. Iya, di SD kecamatan saya sendiri Pak. Alhamdulillah. Ya di mana? Di SD Sumping Hayu Cilacap. Kecamatan Dayaluhur. Sudah bisa luring. Sudah terkhusus untuk daerah saya aja. Ini kebijakan daerah untuk kecamatan saya kerja gitu. Nah, kemudian terima kasih Pak. Silakan. Pak Agung, Bu Wida, ini yang artinya apa? Masih banyak. Sebenarnya apa istilahnya kalau ada waktunya itu saya satu-satu, tapi memang karena overload jadi susah untuk mencermati satu-satu. Pak Agung. Nggih, Bapak. Nggih, ada yang perlu disampaikan. Nggih, paling Niko Pak kemarin saya masih bingung. Yang dikirim itu perangkat pembelajarannya apa termasuk sudah mulai laporan PTK-nya begitu, Pak? Iya, sudah mulai laporan PTK-nya juga bertahap gitu. Jadi siklus 1 ya laporan siklus 1 sudah mulai sampai pada harus sampai pada refleksi siklus 1 karena refleksi siklus 1 itu akan digunakan untuk pembelajaran berikutnya begitu. Jadi pengertian satu siklus itu tidak hanya satu pertemuan, boleh 2 pertemuan ya. Jadi siklus pertama, pertemuan kedua, siklus kedua, pertemuan pertama, pertemuan kedua. Kalau di tempat kami malah kalau hanya 2 siklus, maka siklus pertama 3 pertemuan, siklus kedua 3 pertemuan. Ada yang dibuat 3 siklus, 1 siklus 2 pertemuan. Jarang ya di PGSD itu yang 1 siklus 1 pertemuan itu jarang. Rata-rata itu 1 siklus umumnya minimal 2 pertemuan. Nah, terus ini bagaimana Pak? Berarti kami juga harus mempraktekkan seperti itu 1 siklus minimal 2 pertemuan Pak? Bisa seperti itu Pak. Jadi karena Bapak Ibu 1 siklus mengajarnya 2 pertemuan. Artinya kalau 2 pertemuan ya silakan istilahnya bisa dilaksanakan 2 pertemuan. Kalau ketika Bapak Ibu praktek di siklus pertama 1 kali apa 2 kali? 1 kali Pak. 1 kali. Yang 1 kali ya 1 kali. Karena memang PPL-nya hanya 1 kali, satu istilahnya dalam siklus pertama hanya praktek 1 kali. Okay. Nah, kalau 1 kali harus diperbaiki dengan istilahnya ya betul-betul itu kalau hanya 1 kali. Artinya terutama lembar pengamatannya itu harus sesuai dengan judulnya. Kalau tidak itu repot. Artinya tidak ada hasilnya, gitu. Tidak ada artinya. Terima kasih Pak Agung. Alhamdulillah. Ini Bu Fatimah, Tok. Bu Wida,
Bu Lisva. Nggih, Pak. Nggih. Nggih, Pak. Iya, silakan. Ada masalah. Banyak sebenarnya Bapak Ibu masalah. Kalau saya melihat artinya Bapak Ibu di PTK ya banyak masalah sebenarnya. Iya, Bapak. Kalau kemarin PTK saya dapat masukan dari Bapak, judul PTK belum sinkron dengan RPP-nya, sudah saya perbaiki, Bapak. Karena ternyata saya kan PTK-nya hanya 1 mapel, nah di RPP masih 3, jadi sudah saya perbaiki jadi 1 mapel. Ini kutuk, Pak. Terus yang lain? Kalau yang lain, judul penelitian sebaiknya mendeskripsikan penerapan aplikasi Kahoot kemarin sudah saya tambahkan di tujuan penelitian. Sudah saya tambahkan tentang deskripsi penerapan aplikasi Kahoot. Lalu tujuan kalimatnya perlu diperbaiki, nggih, sudah saya perbaiki. Ternyata memang kemarin ada kedouble. Terus sebelum masuk 1 harus disiapkan lembar pengamatan penerapan Kahoot, sudah saya buat, Bapak, walaupun kemarin lembar pengamatannya sudah saya upload. Terus yang terakhir, pada kajian teori langkah-langkah penerapan Kahoot perlu dirinci. Sudah saya rinci lagi, Bapak. Sampun. Saya lihat lagi. Pak, sampun. Yang lain silakan, kalau ingin lebih maju, lebih baik, silakan apa yang saya sampaikan, yang saya komentari, silakan diungkapkan di sini, apakah sudah diperbaiki apa belum. Jadi supaya ada hasilnya, Bapak dan Ibu mengikuti PPK, jadi ada gambaran PPK itu yang sebaiknya seperti apa. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Pak Anjar, monggo. Ya, itu tadi untuk teman-teman menyampaikan perbaikan kemarin berdasarkan masukan. Itu punya saya kemarin, alhamdulillah tidak begitu banyak nih, Pak. Hanya masalah penggunaan kata teacher dan teaching, itu memang saya salah ketik, itu harusnya teaching, tapi saya ketiknya teacher nih, Pak. Kemudian untuk yang lampiran itu, Pak, yang lembar penilaian, hasil penilaian dan lembar observasi, itu saya jadikan satu file, Bapak. Jadi di situ kemarin saya dapat komentarnya lembar observasinya tidak ada begitu. Nah, padahal itu saya satukan jadi satu file seperti itu. Nah, terus lembar penilaiannya bagaimana? Apanya pengetahuan atau yang lain apa enggak? Baru pengetahuan, Pak. Nah, jadi nanti kalau masuk berikutnya supaya lengkapnya dengan penilaian yang lain, hasilnya seperti Pak, siap. Artinya walaupun tidak seluruh siswa, tapi ada beberapa siswa yang sudah ada hasilnya. Karena penilaian kan mungkin tidak bisa satu hari seluruh siswa, ya tergantung jumlah siswanya sih, kalau sedikit ya bisa. Atau dalam beberapa hari pertemuan baru satu. Karena penilaian itu kebiasaan itu tidak cukup satu kali melihat terus bisa dinilai, kan belum tentu kan gitu. Menilai tidak disiplin baru sekali tidak datang dikatakan tidak disiplin misalnya ya. Nah itu kurang pas kan. Mungkin ketidakhadirannya, mungkin yang lain hari lainnya hadir terus, tidak satu kali tidak hadir mungkin karena sakit, tapi kita tidak tahu. Jadi kalau satu kali pertemuan memang yang sulit menilai sikap. Tapi keterampilan itu bisa. Pak. Yang lain? Terus, sampun wonten nuwun, Bapak. Enggak, kalau masih ada yang lain silakan, Pak. Untuk gambaran yang siklus 2 sebenarnya, Pak, kemarin saya sempat saya harus mengupload perangkat pembelajarannya itu dengan materi yang berbeda atau mengupload materinya berbeda. Di siklus 2 Pak. Kebetulan untuk
yang untuk PTK bagaimana, Pak? Iya, justru yang untuk PTK yang materinya berbeda gitu. Karena apa? Karena kalau materinya sama, itu keberhasilan Pak Dika jigsaw-nya itu nanti diragukan. Misalnya hasilnya meningkat karena hafal diajarkan 2 kali atau karena model jigsaw-nya, kan begitu. Oh, berarti Iya. nanti Kalau judul berbeda materi, judul PTK-nya bagaimana, Pak? ya tetap jadi pada subtema apa gitu. Oh, begitu. Subtemanya kan tidak hanya dilakukan 1 kali, toh. Gitu. Kebetulan kemarin judulnya itu saya langsung ke materi perkembangbiakan generatif begitu, Pak. Jadi kalau misalnya saya mau ganti materi pertemuan dalam hanya 1 kali pertemuan perkembangan generatif. Jadi hanya di pembelajaran 1, Pak. Pembelajaran 2-nya sudah vegetatif. Kalau begitu ya dianu saja ditambahkan generatif vegetatif gitu. Oh, begitu. Berarti nanti judulnya ditambahkan gitu, Pak. Atau judulnya perkembangbiakan tanaman apa itu? Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan gitu, Pak. Berarti jangan saja perkembangbiakan pada tumbuhan gitu saja, jangan dikatakan generatif dan vegetatif. Siap. Nanti kan bisa berapa pertemuan. Jadi yang lebih umum gitu, yang bisa 2 pertemuan ini menjadi tema sendiri gitu, enggak, Pak? Pak. Siap. Matur nuwun, Bapak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Pak, kemarin judul PTK saya kan salah, sudah saya perbaiki. Iya, judulnya apa, ketika salah apa, kemudian setelah dibetulkan seperti jadi waktu pertama itu menggunakan itu model pembelajaran yang burst learning. Kemudian saya model video. Kemudian ada koreksi dari Bapak, sudah saya ganti media video burst learning. Terus pada subtema bukan mata pelajaran. Apa itu tidak apa-apa, Pak? Ya, subtema nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak mencantumkan mata pelajaran tidak masalah ya, Pak? Ya, kalau terlalu banyak tidak masalah. Yang penting pada pertanyaan masalahnya mengacu pada mata pelajaran. Yang menjadi variabel kan nanti yang ada di dalam, yang di pertanyaan masalah. Oke. Terus untuk PTK-nya berarti kita buat sampai bab 5 ya, Pak? Ya iyalah. Sudah ke lapangan kan berarti sampai bab 5. Namanya laporan PTK kan? Iya, berarti lanjut sampai bab 5. Oke. Ampun Pak Sowon. Terima kasih. Nanti kalau tidak sampai bab 5 tidak tahu gambaran utuh dari PTK itu sendiri. Monggo, sudah? Halo, kalau Pak, tidak ada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait Monggo, Bu Pak. Iya, terkait PTK tadi Pak kan katanya sampai bab 5 ya, Pak. Nah, itu nanti kita penyusunannya nunggu format yang dari LMS atau bagaimana ya, Pak? Seperti kemarin yang bab 1, 2, 3 itu kan nunggu. Di LMS sampai berapa sih? Sampai apa? Nah, di LMS itu belum keluar, Pak. Jadi kita mau menyusun bab 4, 5 itu masih bingung, Bang, nanti beda formatnya lagi begitu, Pak. Kok putus-putus ya? Putus-putus nggih, Pak? Halo? Sudah jelas belum, Pak? Halo?
Ini Kalau saya banyak jelas. Oh jelas, Bu Sabti jelas. Nah, Iya, Bu. betul. Pak Jas, suara saya jelas, Pak? Ya sekarang jelas, tadi putus-putus. Oh, nggih. Begini loh, Pak, Kembali coba. untuk yang bab 45, kalau misalnya kita sudah mulai penyusunan, itu kan formatnya itu nunggu dari yang LMS keluar atau bagaimana nggih, Pak? Bab 4, bab 5 itu, bab 4 itu kan apa? Bab 4. Kemarin sudah saya kirimi apa belum anunya? Lewat Pak Dika apa siapa ya yang Formatnya belum, Bapak. ya? Belum, Bapak. Yang waktu saya tayangkan belum ya? Oh, yang PowerPoint itu. Ya, sampai udah apa itu? Itu sudah saya bagikan ke grup itu, Bapak. Ini kan sudah ada contohnya sampai belakang itu sudah ada. Oh, berarti Sampai bab 5 ada. tidak harus nunggu yang dari LMS ya, Pak? Bisa pakai yang dari Iya. Bapak? Iya. Kerjakan saja seperti itu, nanti kalau ada kan hanya ngubah sedikit Oh, paling. nggih, Pak. Nggih. Terima kasih, Pak. Nggih. Monggo. Masih ada? Halo, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, melanjutkan yang itu tadi, Pak, yang perangkat yang RPP kan misalkan masih dalam satu tema, cuma majunya nanti di pembelajarannya saja. Yang penting materinya kan masih sama ya, Pak. Biar nanti ada kesesuaian dengan yang ada di PTK metodenya gitu, Pak. Intinya gitu. Materi. Contohnya, apa, Mak? saya kan yang di PTK kan yang saya ambil mapelnya itu IPA untuk kelas 6. Terus tema 3 itu di pembelajaran 1-2 kan masih sama lah. Saya ambilnya nanti yang ketiga misalkan. Tapi mapelnya ada satu yang saya kurangi. Tadinya 3 muatan mapel, saya hanya mengambil 2 saja. Di situ masih ada IPA-nya dan materi IPA-nya itu masih ada keterkaitannya, yaitu tentang rangkaian listrik ngaten, Pak. Gitu. Berarti maksudnya seperti itu, misalkan ganti materinya maksudnya seperti itu, nggih, Pak? Iya, yang penting ada materi yang nggih. Lah nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih, intinya seperti Jadi itu. yang penting yang penting pada tema itu masih ada mapel yang diteliti. Oh, nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Monggo. Sudah? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, mungkin ini Pak saya ini sudah masuk. Kalau bisa nyambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak semua. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tadi ada di Daljab 1. Ini hanya sedikit menjawab beberapa pertanyaan Bapak Ibu terkait video terutama. Beberapa saat lalu saya sampaikan dimiripkan UKIN yang 30 menit, tapi sebenarnya itu semacam opsional ya Bapak Ibu. Jadi kalau ketentuannya PPL kan semacam 7 sampai 10 menit. Monggo dipadat ikutkan demikian, atau sebenarnya kalau saya tanya kepada Pak Idam kemarin, apakah boleh disamakan dengan UKIN 30 menit? Itu boleh. Monggo pakai yang mana. Kalau memang lebih pengen praktis ya cukup 10 menit, 7 sampai 10 menit seperti PPL pada umumnya. Tapi kalau memang mau berlatih seperti UKIN 30 sampai 40 menit itu dipersilahkan. Cuman kemarin saya melihat maksudnya tentang video pembelajaran ya Bapak Ibu, bukan video media pembelajaran. Itu berbeda sekali ya. Video praktek pengajar yang saya maksudkan itu adalah video praktek pengajaran
Saya sudah melihat beberapa RPP Bapak Ibu semuanya, dan itu Masya Allah luar biasa ya yang telah Bapak Ibu buat, dan di sana dilampirkan video pembelajaran ya, video media pembelajaran Bapak yang Ibu pakai untuk mengajar, dan itu sudah sangat bagus, cuma nanti di penghujungnya nanti kan ada video praktek Bapak Ibu mengajar ya. Jadi keseluruhan dari kegiatan awal seperti absensi siswa dengan Google Form itu, kemudian saat Zoom meeting itu Bapak Ibu menyampaikan pendahuluan dengan salah satunya cek kehadiran itu, memimpin doa dan sebagainya, itu dirangkai semua sampai Bu menyampaikan materi, kemudian memberikan penguatan, kemudian itu ditutup di akhirnya nanti. Nah, itu selama 30 menit tadi. Jadi yang telah Bapak Ibu buat ini begitu luar biasa, tetapi sebagai media pembelajaran yang Ibu pakai untuk menyampaikan materi, dan itu juga masuk nanti digabungkan gitu. Begitu Bapak Ibu semuanya tentang jawaban saya terhadap kemarin beberapa pertanyaan di WA nggih gitu. Atau barangkali minta izin saya tampilkan beberapa RPP dari Bapak Ibu semuanya untuk kita bisa analisa bagaimana? Silakan Bapak. Nggih, biar. Siapa dulu ini yang mau ditampilkan ini sebagai contoh, karena ini penting ya. Karena ini penting sekali saya melihatnya bagaimana format RPP ya. Format RPP-nya itu alangkah baiknya kalau disamakan, karena beberapa teman guru itu berbeda formatnya. Bagaimana format yang terbaik RPP begitu. Siapa yang volunteer untuk ditampilkan ini? Bagaimana kalau saya menampilkan Ibu Kowati nggih? Ibu Septi nggih? Pripun Bu? Boleh enggak Ibu minta izin? Nggih, monggo Pak. Siap dikoreksi. Saya tampilkan coba punya Ibu Septi nggih. Saged mirsani nggih, Bapak Ibu bisa melihat nggih? Benar ini punya Ibu ya, Bu? Nggih, betul Pak. Punya saya Pak. Nggih. Punya Bu Septi ya, SDIT ya Bu ya, Anda Sukaraja. Iya, betul Pak. Ini Bu, yang pertama ini pengamatan sekarang nggih. Ya, format yang Ibu sampaikan ini adalah format RPP 1 lembar, betul Ibu? Betul Pak. Oke, cuman begini Bu, jadi barangkali kita akan mengalami kesulitan mungkin penguji ya untuk melihat KD indikatornya Ibu. KD indikatornya itu apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran ini? Karena tujuan pembelajaran ini adalah refleksi dari implementasi dari indikator nggih Ibu nggih. Jadi apakah ini merupakan cerminan yang ada di sana? Kita Bapak mohon maaf. Mungkin yang ditampilkan jangan yang kelas 3 ya Pak. Ini kelas 3, saya ya sudah revisi di kelas 5. Iya Pak. Oh, yang iya, kelas 5. Oke. Yang kelas 5 yang saya fixkan untuk RPL dan PTK-nya. Oke, sudah. Kelas 5 itu yang mana ya Bu ya? Ya, yang ada di Ibu ya, yang ada di. Yes, satunya Pak berarti kan ada 2, berarti satunya. Oh ya. Oke, baik. Kalau hasil upload yang kemarin, insya Allah sudah saya lengkapi KD dan indikatornya Pak. Iya, kalau yang hasil unduhan Bapak mengunduh yang terakhir kemarin saya upload, insya Allah sudah saya lengkapi.
kelas 5 ya Ibu ya. Ini Ibu. Ini Ibu. Iya, betul Pak. Oh ya, ini. Yeah. PTK Ibu kemarin yang mata pelajaran apa Ibu? Ini Pak, yang ini Pak. Yang bahasa Indonesia atau IPA? IPA-nya Pak. IPA ya. Yeah. Ini KD indikatornya di mana Ibu? Di halaman berapa? Di bawahnya lagi Pak. Oke. Itu Bapak mungkin bukan unduh yang kemarin saya upload hari kemarin ya Pak? Ini kemarin ya ada beberapa, semua saya klik Bu, semua saya klik saya unduh. Oh. Oke. Kalau yang kemarin KD dan ini. Oh, beda lagi Bu. Ya, upload yang terakhir kan ada masukan dari Pak Pak Jo untuk memasukkan KD dan indikator. Itu sudah saya masukkan di upload yang kemarin terakhir. Kemarin sore ini, Pak. Oh, okay. Ini ada 2 perangkat dari Ibu, yaitu kelas 3 dan 5 ya Ibu ya? Akhirnya saya fixkan di kelas 5-nya, Pak. Kelas 5. Oh, yeah. Berarti bukan yang ini juga. Ibu, jadi coba melihat punyanya teman yang lain ya, coba melihat punyanya teman yang perangkat pembelajaran Pak Ade ya, Pak Ade coba, atau Durian, coba saya tampilkan banyak. Ini Durian ya. Dan Pak Ade coba. Nah ini kan ada format yang berbeda ya Ibu ya. Jadi punyanya Pak Ade itu ada KD indikatornya, kemudian mana yang terbaik gitu, mana yang terbaik. Sebenarnya kalau kemarin yang dicontohkan saat ujian itu yang seperti punya Pak Ade ini maksud saya. Halo Bapak Ibu, bisa dengar saya? Jadi dari sini kan bisa kelihatan apa itu indikatornya, apakah sudah menggunakan kata operasional yang tepat gitu. Ini mohon maaf Pak Ade ada di Pak Ade. Ya Pak, ada, tapi saya lagi di RSUD, tapi nggak apa-apa, saya mengikuti Pak. Oh, sinten yang sakit Pak Ade? Enggak lagi, ini di tes narkoba untuk pemberkasan. Oh iya, luar biasa Pak ya. Ini indikator ya. Apa tujuan pembelajaran Pak ini Pak? Saya tanya ini Pak. Oh itu indikator Pak. Tujuannya di bawah. Kok ini mirip tujuan pembelajaran ya Pak? Indikatornya. Iya, karena saya satu pembelajaran kemudian dipangkas, sehingga tujuannya itu saya mengambil satu tujuan dari setiap indikator gitu Pak. Ya, kalau indikator itu bukan ABCD kayak gini Pak. Kalau indikator bukan ABCD kayak gini Pak. Jadi di lebih indikator itu merupakan pengerucutan atau implementasi dari KD yang sesuai dengan unit kerja Bapak, sesuai dengan sekolah Bapak gitu. Kalau model seperti ini kan seperti tujuan pembelajaran ini Pak. Oh iya. Yang seperti ini kan mohon maaf Pak. Ya, itu saya ngambil dari silabus yang saya bikin di KKG kecamatan Pak itu. Jadi saya langsung menggunakan yang itu, tidak merubah kembali. Jadi itu harus diperbaiki ya Pak. Insya Allah nanti perbaiki Pak.
Nggih, Pak. Kalau udah ada PJD-nya ini adalah tujuan pembelajaran, tapi format Bapak, nggih Pak, mungkin Pak Suharman. Geler, semoga. Nggih. Kalau nanti ini kan maksudnya penguji itu akan melihat dengan lebih jelas jika memakai format model ini gitu. Kalau kan jadi tidak melihat di halaman belakang. Jadi seperti format dari Ibu Septi tadi kan KD indikatornya di belakang. Kalau ditampilkan di depan seperti ini dalam bentuk ini kan sangat lebih jelas. Karena keterkaitan antara indikator dan tujuan pembelajaran di sini itu masuk rubrik penilaian ya, rubrik penilaian. Kemudian setelah ini ya, setelah B ini sebenarnya bisa langsung masuk ke praktek ya, ke kegiatan pembelajaran ini, langsung ke kegiatan pembelajaran ini. Nah, ini RPP-nya Pak Ade, ini maaf ini nanti Pak Ade pakai daring atau luring Pak Ade ini? Saya luring, Pak. Luring, Pak. Itu yang lama, Pak. Saya udah diperbaiki lagi loh. Oh, diperbaiki lagi. Ya, udah diperbaiki itu yang lama. Yang Bapak Ibu unggah semua itu saya download semua. Jadi saya nggak tahu yang baru yang mana. Sebaiknya kalau diunggah itu ya yang terbaru yang kita prepare gitu, yang kita prepare untuk siklus 1 ini gitu. Iya, sudah ya, saya ini saya unduh karena, kemarin. Ya. Oh gitu ya. Yang mana Bapak? Yang judul filenya apa? Yang judul filenya apa? Perangkat pembelajaran PL ini ya Pak? Oh iya ya. Yang untuk aja siklus 1 ada tulisan siklus 1-nya. Nggak salah. Karena saya nggak bawa laptop nih Pak. Oh, ini ya. Ini saya sudah punya. Yang ini Pak? Coba ini, saya. Ya ini Pak, benar Pak? Ya, ini ada siklus 1 Pak. Udah ada kegiatan siklus 1. Oke. Ya. Yang ini Pak. Oke. Ya, coba aja. Ini masih tujuan Pak. Berarti harus seleksi lagi. Iya, katanya nggak dirubah ini katanya. Iya Pak. Ini belum di ini ya ini. Iya Pak. Sama juga Pak. Sama juga. Jadi. Nanti saya. Kalau nanti saya perbaiki. Pak. Jadi yang pertama harus jelas dulu Ibu Bapak. Jadi ada 3 yang sebenarnya diizinkan, yaitu adalah pembelajaran daring, luring atau kombinasi. Ya, kalau kombinasi tadi itu semacam nanti pembelajarannya imajiner itu untuk daerah yang benar-benar tidak memungkinkan sinyal dan zona merah gitu, tidak memungkinkan sinyal itu. Tapi syaratnya untuk pembelajaran imajiner itu nanti bisa langsung ke PTK-nya ya, karena sulit benarkah kita itu daerah yang demikian. Yang pertama harus jelaskan dulu luring atau daring. Kalau pembelajaran daring maka ini harus jelas, platform yang dipakai harus jelas, di RPP ini harus jelas. Jadi Pak Ade akhirnya pakai luring ya Pak Ade ya. Iya Pak. Ini kayaknya mohon apa? Kayaknya kan ada 2 itu, ada yang hasil revisi dan sebelum revisi, kalau nggak salah saya upload yang hasil revisi. Ada pilihan LMS masalah itu. Nanti saya cari lagi, saya upload ulang kalau misalkan nggak upload kemarin itu. Ya itu Pak ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, baik, kita berarti harus nanti dicermati yang terbaru ya, yang RPP benar-benar luring ya. Luring ini saya sebenarnya pengen melihat bagaimana sinkronnya RPP Bapak Ibu dengan LKPD ya, dengan LKPD nanti terus saat online itu, saat misalnya daring Zoom meeting itu bagaimana Bapak Ibu mengabsen siswa, kemudian apakah langsung di WA itu, apakah di Zoom meeting itu atau di WA, karena bisa nanti Bapak Ibu katakan. Ada ini perangkat
punya saya judulnya yang kemarin saya upload perangkat pembelajaran siklus 2 Septi gitu Pak, Septi Kohwati. Itu yang terbaru Pak. Barangkali mau dikoreksi. 2 Septi Kohwati. Oke. Perangkat pembelajaran siklus 2 itu. Siklus 2, iya Pak. Nah, ini. Oke, baik Ibu. Coba saya lihat lagi ya. Oke, ini saya sudah di LMS ini. Kebetulan di LMS saya memakai nama yang berbeda, jadi harus log out dulu dari saya, kemudian ke Ibu Prapti gitu, Ibu Prapti. Oke, baik, nanti aja ya, barangkali untuk mencermati kerja Bapak Ibu semua, yang jelas itu sudah saya klik semua, saya download semua. Infonya siapa yang luring, Bapak Ibu semua yang siap, yang artinya di zona hijau ya luring itu. Nggak ada ya, daring semua ya? Saya besok luring Pak, siklus kedua Pak. Ibu Fatimah nggih. Nggih. Fatimah. Coba Ibu Fatimah rencana nanti bagaimana Ibu pembelajarannya Ibu? Sudah di RTL-nya sudah lengkap Ibu, nanti di mana, kapan, di mananya untuk pembelajarannya? Pembelajarannya di kelas Pak sebenarnya karena muridnya kan sedikit ya Pak, cuma 6. Jadi itu pembelajaran itu sudah luring Pak, cuma tidak setiap hari begitu Pak. Oh gitu, berarti saat ini putus-putus Pak. Saat ini ada yang belajar di saat ini ya. Iya betul Pak. Kalau saat ini kelas lainnya yang lagi luring kelas 6 besok hari Senin begitu Pak. Jadi dijadwal tidak setiap hari begitu. Oh ini berarti RPP-nya sudah diperbaiki belum Ibu? Karena yang di file saya itu masih daring Ibu. Kalau yang siklus 1 memang masih daring Pak. Paling besok yang siklus 2 sudah luring begitu Pak. Oh ini sudah jadi Ibu. Gimana Pak? Suaranya putus-putus. Yang nama filenya apa Ibu yang siklus 2? Perangkat pembelajaran siklus 2 Pak. Lupa nggak dikasih nama Fatimah. Oh ya ini Mas, berarti yang di file saya itu masih Oh bukan yang ini berarti Pak. Keterangannya siklus ya. Iya bukan yang ini. Ini yang lama berarti ya Pak? Iya itu yang siklus 1 Pak. Lama, ya? Siklus 1. Coba nanti saya update lagi. Ini saya belum menyiapkan file perangkatnya untuk Ibu. Tapi udah Ibu upload di LMS ya Ibu ya? Iya sudah Pak. Sama lembar observasi juga sudah saya upload. Ini yang saya coba lihat kok daring semua ini. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita kalau ada pertanyaan bisa kita bantu untuk barangkali menjawab. Kalau tidak bisa saya jawab, nanti bisa saya tanyakan ke Pak Joharman, Pak Joharman atau barangkali ke pihak LPTK gitu. Monggo kalau ada pertanyaan. Oke, tentang jadwal mungkin sudah tahu semua nggih Bapak Ibu semua. Pak Zaini. Nggih, Pak Abra kalau nggak salah ya. Iya, berarti misalkan kalau itu seperti Bu Fatimah kan di siklus 2-nya menggunakan luring. Berarti nanti ya perangkatnya mengikuti luring gitu nggih Pak intinya nggih. Iya itu.
Jadi ya, mesti. Ya mesti. Jadi ya, Bapak Ibu sebelum yakin mau berpindah ke luring itu benar-benar itu termasuk PTK-nya ya Pak Juharman ya. Jadi semuanya berubah total gitu. Yang saya maksud seperti itu sampai dengan PTK-nya. Proposal PTK yang dibuat kan tadinya daring, terus siklus pertama kemarin daring, terus misalkan sekarang kok ganti luring, berarti otomatis dari depan nanti merubah semua nih kok. Ya mulai ketika saat diubahnya gitu aja. Ketika saat diubahnya yang sudah berapa F5 dulu ya nggak usah cuma yang nanti ini kedepannya gitu. Harus diubah semuanya. Jadi PTK, RPP gitu semuanya diubah semua. Memang cukup berat konsekuensinya kalau berganti. Lah Pak, kalau saya gimana ya Pak? Masalahnya siklus 1 kan daring, siklus 2 itu luring. Berarti bagaimana Pak? Ya nanti Ibu buat semacam PTK lagi. Ngatan ya Pak Juharman ya? Tapi ini ngatan Bu, penyelesaiannya begini. Kalau PTK-nya awalnya daring, yang kedua berarti ya daring lagi. Oh, berarti mending dirubah RPP-nya saja ya, Pak? Iya, mengajar lagi gitu, mengajar lagi yang di luar PPL gitu. Berarti kan dari itu disiapkan dua perangkat. Kalau dari sejak pertama sudah PTK-nya daring ya daring terus. Gitu. Tapi judulnya jadi, kan nanti kalau tapi bisa menyesuaikan dengan judulnya kan Pak. Di situ kan judulnya melalui metode upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode diskusi Pak. Jadi kan diskusi yang pertama itu pakai grup WA. Nah diskusi yang kedua karena kita luring berarti langsung di kelas begitu Pak. Bisa nggak Pak seperti itu? Nah, kalau di kelas boleh berkumpul apa tidak, berjarak apa tidak kan begitu. Nah, kan muridnya hanya 6 ya, Pak. Jadi tetap bisa berjarak, Pak. Bagaimana, Pak? Apa harus saya perbaiki lagi RPP-nya, Pak? Begini, jadi kalau misalnya situasinya berubah, kalau berdasarnya yang diamati metodenya sih tidak ada masalah ya, karena yang dilaksanakan itu apa yang diamati atau variabel tindakannya itu kan metode diskusi. Apakah diskusinya luring atau daring, yang penting yang diamati itu langkah-langkah pembelajaran diskusi dari antara daring dan tim sama apa tidak. Ya. Kalau langkah-langkahnya antara daring tidak sama ya tentu saja nanti istilahnya jadi hasilnya kurang baik. Gitu. Oh iya Pak, berarti mending siklus 2 saya perbaiki saja menjadi daring ya Pak, daripada nanti saya merubah PTK lagi. Iya. Baiknya sama. Baiknya sama. Jadi. Nggih, matur suwun Pak. Monggo. Sudah saya ini, Mas. Saya kira penjelasan umumnya saya kira sudah Pak. Jadi sekali lagi intinya adalah PPL kan latihan, semacam latihan bagaimana, termasuk PTK-nya juga latihan Pak ya sebenarnya Pak ya. Latihan. Kamu dalam 1 bulan buat PTK langsung. latihan. Termasuk ngajar, editing video itu juga latihan Tapi latihan Bapak Ibu semuanya itu harus mencapai puncaknya saat UKIN nanti. Untuk produk PTK alangkah baiknya juga sudah perfect ya. Jadi itu kalau sudah bagus produk PTK-nya nanti bisa dimasukkan ke dalam penilaian portofolio di UKM Bapak ya. Di penghujungannya nanti kan Bapak akan menghadapi UKM PPG yang salah satu diantaranya adalah penilaian tentang portofolio. Jadi produk Bapak itu selama
ini bisa ditampilkan. Jadi produk karena Bapak Ibu kan sudah menjabat sebagai guru. Jadi selama 2 tahun ini ditambah produk lama BPG itu nanti dilampirkan masuk penilaian BPG. Kemudian tadi mengajar ini itu editing video itu kan nanti masuk skill di praktek pembelajaran di uji kinerja, latihan juga. Dan harus pastikan Bapak Ibu menguasai software aplikasi penggunaan editing video dengan baik. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Saya kira mulai sekarang dan saya kira saya melihat beberapa sudah ya jadi seorang YouTuber semua ya. Jadi dengan mudah kita bisa upload kemudian memakainya untuk pembelajaran pada anak-anak kita. Jadi benar skill guru abad sekarang revolusi 4.0 ini dikuasai semua, mulai editing video, kemudian menjadi seorang guru yang mempesona dan lain sebagainya yang merupakan kompetensi. Putus saya ini. Tidak terdengar suaranya. Bapak Ibu yang lain mendengar suara saya? Dengar, Pak. Sangat jelas. Ini Pak Zaini yang mau bilang ini ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Bapak Ibu tadi dari ini ya. Jadi sebaiknya nanti apa istilahnya yang belum mencantumkan indikator, ya, indikator dan KD ini dicantumkan ya. Jadi jangan hanya tujuan. Sebab apa? Di dalam penilaian itu ada kesesuaian antara KD indikator dan tujuan itu. Nanti kalau hanya tujuan saja melihat sesuai dan tidaknya dengan KD seperti apa? Karena KD-nya tidak dicantumkan. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua menuliskan indikator seperti tadi Pak KDD pas apa ya? Itu tidak lengkap ya, jangan lengkap. Jadi cukup apa? Behavior-nya, tip perilakunya, misalnya menganalisis bla 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 itu saja. Kemudian merinci apa bla bla bla. Jadi tidak usah siswa dapat tidak seperti itu. Itu membuat tujuan. Gitu. Jadi kalau apa membuat indikator itu cukup tadi perilakunya atau behaviornya ya. B, C, ya, B, C, D itu saja. Ya. Jadi C-nya saja kondisinya tidak ya. Jadi apa hanya merinci apa gitu. Sampai dengan apa cukup malah cukup mungkin perilakunya dan degree-nya ya, ketercapaiannya sampai apa gitu. Saya kira itu Bapak dan Ibu dari saya tadi sudah tentang PTK dan sebagainya sudah Bapak Ibu cermati semuanya. Kemudian jangan lupa ya bahwa lembaga pengamatan itu penting sekali disesuaikan dengan variabel tindakannya. Saya kira itu sudah cukup karena kami akan melompat lagi ke derajat 2. Sudah ditunggu. Sudah cukup ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Selamat kerja. Lanjut. Selamat malam ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.